bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Bapak Benis keluarga, rasanya baik untuk kita lihat ke baliho ini untuk memaknai kembali apa yang tertulis di sini. Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah yang fatal, yang penting adalah keberanian untuk terus melangkah. Kalau kesuksesan bukanlah akhir, kira-kira kapan baru kita sukses ini? Dan kesuksesan itu berakhir. Rasanya, kalau kita mau sukses, dan suksesnya itu tidak pernah berakhir, teruslah menyala sebagai cahaya. Yang dalam bahasa keren sekarang itu menyala abangku. Dan Injil hari ini berbicara tentang pelita yang setelah dinyalakan harus menyala dan bersinar untuk orang. Nah, wisuda itu proses di mana kita sebagai pelita dinyalakan oleh ilmu yang kita dapat dan diharapkan ilmu itu bercahaya untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya benar juga kata Rocky Gerung yang saya kutip di bagian awal. Gelar dan wisuda itu hanya bukti kita pernah sekolah. Tapi belum tentu kita bisa berpikir. Sehingga inilah tanggung jawab yang besar dari seorang yang sudah tamat. Ketika dia tidak pernah berhenti berpikir, walaupun sudah ada gelar. Dan inilah yang kita mau maknai ketika berbicara tentang kesuksesan bukanlah akhir. Bahwa ketika kita sukses di wisuda dan dapat gelar, itu juga salah satu kesuksesan. Namun itu bukanlah akhir dari kesuksesan. Karena akan butuh bukti, pembuktian dari kesuksesan itu. Nah, kenapa malam hari ini kita merayakan Ekaristi untuk mensyukuri wisudanya anak adik dan saudari kita Gabrini Francisca Jelatu? Karena kita sadar dan paham bahwa wisuda cumanlah bukti bahwa kita pernah sekolah. Tapi bukti kita bisa bekerja itu di dunia pekerjaan. Apalagi kalau membuktikan kita itu cahaya bagi dunia. Makanya Yesus bilang, sebuah pelita kalau sudah dinyalakan lalu taruh di bawah gantang, orang tidak lihat. Demikian juga ijazah kalau sudah didapat taruh di dalam lemari, tidak ada gunanya. Yang dilakukan adalah pakai ijazah itu sebagai pelita dan terang untuk menerangi diri dan kehidupan kita, untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kesuksesan yang terhebat sebenarnya adalah keberanian untuk terus melangkah. Inilah kesuksesan ketika kita berani untuk terus melangkah. Tadi sore saya dapat kesempatan olahraga dulu. Setelah saya olahraga itu kan saya cari caption apa yang cocok ini. Biasanya saya begitu untuk memaknai setiap pengalaman yang saya alami. Kemudian sambil tunggu Bapak Grace datang, saya menemukan bahwa caption yang tepat untuk saya olahraga sore ini itu adalah jangan manjakan badan. Kalau dia pingin terus tidur, segera bangkit dan bergerak atau olahraga. Karena kalau terus dibiarkan dia tertidur, itu tidak akan membuat kita bercahaya. Nah, sekarang kalau kamu lihat saya sedikit bercahaya, itu karena tadi saya olahraga, bergerak.
Jadi orang tidak akan pernah bercahaya kalau dia tidak pernah bergerak atau dia berhenti bergerak. Dia tidak akan bercahaya untuk orang. Sama dengan kita, setelah kuliah dapat ijazah kalau tidak bergerak dan bekerja, itu seperti membenamkan talenta yang sudah diberikan kepada kita. Kita juga menyadari bahwa seberani apapun kita untuk terus melangkah, kalau kita tidak percaya dengan cahaya ilahi yang selalu menerangi hati dan pikiran kita, juga tidak bisa. Kita boleh pintar, kita boleh hebat, tapi kalau tidak ada cahaya ilahi yang menjadi sumber kepercayaan untuk kita melangkah dalam keberanian, itu juga mubasir. Beberapa saat lalu ketika saya memberikan kuliah umum di kampusnya Bumi Gora, salah satunya saya berbicara tentang Anda sekolah itu, kuliah itu sebuah formalitas. Anda akan mendapatkan ilmu dan gelar. Tapi apa yang lebih penting yang melampaui dari itu semua? Hidup tidak hanya bergantung pada IQ, artinya kemampuan intelek yang kita isi dengan pengetahuan. Karena setelah orang berpengetahuan, dia harus punya keseimbangan emosi. Namanya emotional coherence, kecerdasan emosi. Orang boleh berpendidikan tinggi, boleh punya pengetahuan banyak, kalau emosinya tidak stabil, ya dalam hal ini Rocky Gerung juga menjadi tidak berguna. Karena dia boleh IQ hebat, pemikiran hebat, tapi emosinya tidak terlalu mencerminkan sebuah kestabilan. Kadang-kadang action dan tingkah lakunya juga melampaui atau tidak sesuai dengan etika. Itu juga kan bahaya. Kemudian orang boleh punya kemampuan hebat, pengetahuan banyak, punya emosi yang stabil dan bisa dijaga. Satu hal yang lebih dari emosi dan pikiran adalah spiritualitas. Maka orang membutuhkan spirituality coherence, artinya kecerdasan rohani. Nah, untuk kita yang belajar, kita boleh pintar, boleh punya IP tinggi, tapi bisa nggak menjaga emosi? Boleh bisa menjaga emosi, tapi mampu nggak kita menjaga kerohanian? Nah, ini sangat penting karena apa? Saya ambil contoh waktu itu. Seorang pintar seperti Steve Jobs, pencipta dan penemu Apple, siapa yang meragukan kualitas pemikirannya? Bahkan ketika dia punya anak, dan sering zaman itu kan pakai Walkman yang besar itu. Kemana-mana anaknya dengar musik pakai Walkman, dia berpikir, ini terlalu ribet, terlalu berat, terlalu besar. Maka berpikirlah dia untuk menciptakan earpod waktu itu. Jika lempeng kecil kayak gini, penuh dengan lagu, dipakai oleh anaknya. Sukses, kan dia pintar. Tapi ternyata di balik kepintarannya Steve Jobs menciptakan dan membuat Apple, ada sebuah masalah terbesar dalam keluarganya dan dalam dirinya. Apa itu? Perhatian dan kasih sayang. Cerita singkat, akhirnya istrinya itu mati bunuh diri karena kekurangan perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Jadi Steve Jobs sepintar itu mengalami persoalan terbesar dalam keluarga dan dalam dirinya ketika dia kehilangan cinta dan perhatian. Dan kalau kita bicara cinta dan perhatian, itu adalah rahmat dan anugerah Allah. Buah-buah roh itu kan kasih, perhatian, kelemah lembutan. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada kerohanian, juga kita tidak bisa memperhatikan. Maka waktu itu saya katakan kepada mereka, mungkin terlalu berlebihan dan agak sombong kalau saya mengatakan, saya sendiri sukses dengan lulusan jadi cum laude, bukan karena saya pintar, tapi karena setiap kali saya ujian dan sekolah, saya kirim surat ke orang tua, zaman itu kan belum ada HP, tolong novena, saya mau ujian. Saya sendiri juga sebelum ujian, saya novena. Doanya apa? Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan tahu kemampuan saya, Tuhan lihat saya sudah belajar diktat setumpuk ini, besok akan ujian hanya dengan 3-5 nomor, pasti Tuhan tahu saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan yang menciptakan saya akan memperhatikan saya, memberikan Roh Kudus. Maka tolong jiwai hati dan pikiran saya dengan Roh Kudus itu supaya saya sukses. Jadi itulah yang membawa kesuksesan, bukan soal otak, tapi hati dan iman yang berpasrah kepada Tuhan. Jadi kembali ke kesuksesan ketika kita bukan sampai pada puncak karier, tapi ketika setelah sampai di puncak, kita bisa bercahaya dan menjadi cahaya untuk sesama. Tapi juga tidak akan pernah menjadi cahaya dan pelita bagi sesama kalau kita tidak punya keberanian untuk terus melangkah. Tapi juga seberani apapun kita terus melangkah, kalau tidak percaya dengan penyelenggaraan Allah, kita tidak akan menjadi cahaya dan pelita bagi sesama.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kegagalan bukanlah hal yang fatal. Karena bagi kita kegagalan adalah jalan untuk kita lebih mantap dan lebih maju. Yesus menuju ke puncak Golgota harus gagal. Gagalnya apa? Diadili dengan pengadilan yang tidak benar, jatuh 3 kali di bawah salib, itu kan kegagalan. Tapi justru Yesus bangkit dan bangun di atas kegagalan itu untuk makin mantap dan maju dengan penuh keberanian melangkah kepada karya penebusan bagi kita di Golgota. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah cahaya dan pelita untuk sesama. Tapi kita baru bisa akan menjadi cahaya dan pelita bagi sesama kalau kita selalu diterangi oleh cahaya dan pelita sabda Allah, oleh kekuatan dan cahaya ilahi. Hanya kalau cahaya ilahi dan kekuatan sabda Allah bekerja di dalam diri kita, Dia yang terus menyinari kita akan membuat kita selalu bercahaya dan menyala untuk sesama. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang dalam nada guyon, Romo kok selalu tampil menyala? Saya bilang, iya karena aku tidak seorang diri. Kan moto tabisan saya kan, aku tidak seorang diri sebab Bapa selalu menyertai aku. Sehingga selalu menyala, bukan karena eman anonya, tapi karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya. Ini kan soal iman. Kemudian, yang paling penting itu bekerja jujur dan tulus. Nah ini penting Bapak Ibu. Inilah yang disampaikan oleh kitab Amsal dalam bacaan pertama. Menjadi pribadi yang jujur dan tulus. Dan bahkan Nabi Amsal itu, kitab Amsal itu menulis begini. Anakku, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jadi terus melakukan kebaikan dengan tulus. Walaupun orang menilai kita tidak baik, tapi kita tetap terus melakukan kebaikan. Dalam hidup Bapak Ibu, semakin kita banyak berbuat baik, semakin orang bercerita tidak baik tentang kita. Karena apa? Mereka iri dan cemburu karena kita menyala. Kalau kita sukses, terus menyala, terus hebat, karena kita berbuat baik, jangan berpikir banyak orang suka. Ada banyak yang iri dan cemburu. Dan saya rasa bacaan hari Minggu itu jelas kan? Akar dari kejahatan dan kerusakan hidup adalah iri hati. Dan kita orang Manggarai, Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati dengan hati. Jangan sampai pakai untuk iri. Saya pikir ini pernah saya khotbahkan juga ya. Kita itu punya muluju lemak emas, hati yang istilahnya apa? Naik ca anggit, tukar caleleng. Kan saya pernah khotbah itu. Naik ca anggit, tukar caleleng artinya dia bersatu seperti begini. Sehingga muncul istilah muku capuu neka bolong curup, teu ca ambo neka bolong laku, karena kita punya hati yang satu dan sama. Dan kalau kita punya hati yang satu dan sama, Bapak Ibu jangan takut untuk menuju lemak emas. Kita akan berbicara hal yang membuat orang terpesona, membuat orang percaya, dan kalau kita omong, orang yakin. Hanya kalau kita punya hati emas, kita bisa bermulut emas. Kalau tidak punya hati emas, apapun omongan kita, orang tidak percaya. Nanti orang Manggarai bilang, bawa kata tombo nih, ngeri. Tapi nain, taat. Nah, biar tidak begitu kan. Jadi biar kita mencerminkan kebaikan kita dari hati dalam apa yang kita ungkapkan dengan kata. Atau bahkan ketika kita tidak mampu berkata-kata, paling tidak wajah kita menampilkan wajah cerah, wajah ceria, wajah penuh cahaya. Nanti kalau orang bilang, wih beda kalau kita lihat Om Ben ya. Macam ada sesuatu yang lain gitu, ada aura berbeda. Kenapa? Ada hati yang emas dan bercahaya. Saya selalu bilang, hiduplah sebagai orang seperti emas. Emas mau dibuang di mana saja, tetap bercahaya. Mau dibuang di kotoran dan di tempat sampah, tetap bercahaya. Mau masuk dalam perut dan keluar lagi, tetap bercahaya. Karena emas tidak bisa dibohongi. Tapi satu hal yang pasti, emas kemurniannya hanya bisa ditemukan kalau terus dibakar dalam api. Pribadi hebat akan menjadi emas kalau dia dibakar terus dalam persoalan, tahan banting, tahan uji, dan memegang prinsip, tetap terus melangkah, dan tidak pernah melihat kegagalan sebagai sesuatu yang fatal. Selamat untuk Gabri Francisca Jelatu, tetaplah menyala dan bercahaya untuk sesama dalam pekerjaan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya tidak melangkahi liturgi, saya perlu menginformasikan kepada kita. Hari ini gereja merayakan
Santo Padre Pio. Padre Pio adalah seorang imam yang mengalami stigmata, yang merayakan misa dengan tangan terluka dan berdarah. Beliau diberi karunia untuk bertemu dengan banyak orang mati tapi masih menderita di api penyucian. Nanti kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, di saya ada buku yang judulnya Jiwa-Jiwa Orang-orang di Api Penyucian, karangannya Pater Padre Pio. Di situ salah satu hal yang dia tulis, pentingnya kita berdoa untuk orang mati, karena orang yang sudah mati belum tentu langsung ke surga. Kemungkinan mereka akan banyak di api penyucian, dan di api penyucian mereka disucikan. Kebutuhan terbesar orang di api penyucian adalah didoakan. Dan doa terbesar untuk mereka ketika dirayakan dalam misa. Makanya beliau itu terus rajin merayakan misa, walaupun orang-orang hidup malas pergi misa, tapi dia terus merayakan misa karena ternyata banyak orang dari api penyucian datang minta didoakan dan disebutkan pada waktu merayakan misa. Salah satu contoh, dia bilang, di Italia pernah ada satu orang pastor yang hobi merokok. Waktu dia tidur, rokoknya tetap menyala. Ketika dia tertidur, menyala terus rokoknya dan dia terbakar di dalam tempat tidurnya, lalu mati. Setelah mati, bukan langsung masuk surga. Dia datang ke teman pastornya dalam mimpi dan bilang, tolong dalam misa, Bapak dalam misa untuk saya selama 9 hari, karena saya mati dalam kondisi saya belum siap. Ini Romo loh. Bapak Ibu misa satu hari berapa kali? 1 minggu berapa kali? Tunggu hari Minggu baru pergi misa ya. Kalau Romo yang misa tiap hari saja belum tentu masuk surga, apalagi kita umat yang tunggu Natal dan Paskah baru misa, kapan sampai di surga? Jadi jangan lupa ikut misa. Dan akhirnya Bapak Ibu, hari ini saya pakai ini kasula yang saya pakai waktu Paus datang di GBK. Saya belum cuci. Kenapa? Saya mau supaya kamu juga menyala karena cahaya kasula yang saya terima dari misa bersama Paus di GBK. Beruntunglah Bapak Ben menjadi orang pertama di Mataram di mana saya merayakan misa dengan kasula dari GBK. Percaya bahwa Paus pasti juga berkatnya ada di kasula ini. Karena kasula ini setelah misa di GBK, saya pakai untuk pergi duduk di kursi yang Paus duduk waktu merayakan misa. Juga untuk mereka yang suka Lyodra, ini juga jubah yang saya pakai foto dan buat video bersama Lyodra. Jadi jangan ragukan betapa menyalanya cahaya kasula ini untuk menerangi kita dan membuat kita juga menjadi pelita dan cahaya untuk sesama. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu. Cinta yang selalu menyinari hidup kami dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur untuk kerahiman yang mengalir dari hati-Mu untuk merahimi kami dan dunia ini, walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya hati kudus Yesus, Engkau selalu tahu gejolak hidup kami yang terkapar karena badai demi badai. Engkau juga tahu sejauh mana kami berjuang. Lalui badai ini, kami sungguh tak sanggup
Kristus, tubuh 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 Kristus. Putar. Kipas ke sini. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tuhan kami, puji syukur 428. Tuhan bersatukan kami dalam perjamuan-Mu. Ini yang perlu kita catat dan teladani. Karena misa penting untuk mempersatukan kita dengan keluarga yang sudah meninggal, yang kita doakan karena sangat atau amma atau ende keluarga di Teta Poli Robat pasti mai kole dise du misa hobo. Nah, ketika namanya disebut senang mereka sehingga mereka jadi pendoa untuk Kabrini ke depan. Yang kedua, ini punya daya, kalau bahasanya sinode ini Karol mereka ini punya titik magnetik nih, sehingga banyak sekali yang datang ikut misa. Tadi saya tanya frater kalau misa di Aben Tubuh biasanya siap usti berapa? Siap 60 saja Romo. Saya bilang, tapi feeling saya biasanya orang Manggarai waktu mulai misa memang sedikit, lama-lama ada mujizat. Jadi frater siap 2 tempat saja. Akhirnya tadi ya ternyata mujizat itu nyata. Kalau dulu Yesus memperbanyak roti, sekarang Yesus memperbanyak umat sementara misa. Tapi tidak apa-apa, yang penting mau untuk misa. Jangan lupa tetap mencintai Ekaristi karena penting untuk kita investasi surga. Dan terima kasih juga karena saya perlu melaporkan 2 ekor ayam yang sudah dapat dari orang Manggarai sudah menghasilkan belasan butir telur. Paroki Romo Eman pada malam hari ini yang sudah berkenan hadir memimpin perayaan Ekaristi untuk keluarga Bapak Beni dan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan juga renungan yang disampaikan oleh Romo pada malam hari ini menginspirasi kita semua. Juga dengan firman Tuhan ini juga hati, budi dan pikiran kita sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih untuk bukan pertanyaan saja, ada 9 pertanyaan atau mau menyampaikan sendiri tanpa bertanya, katanya biarkan saya sampaikan unek-unek saya. Supaya tidak penasaran maka kita dengarkan ini dia Kabrini. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya, sehingga saya bisa berada di sini hari ini merayakan pencapaian yang luar biasa ini. Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang begitu berarti dalam hidup saya, dalam perjalanan saya, sehingga akhirnya saya bisa mencapai di titik ini. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Romo Eman yang bersedia memimpin misa syukuran wisuda pada malam hari ini. Semoga Romo selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam tugas dan pelayanannya. Amin. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak sama Mama saya ingin mengucapkan terima kasih sehingga setiap doa, dukungan, dan pengorbanan yang Bapak Mama berikan, dan terima kasih sudah selalu ada di samping saya, memberikan kekuatan di saat-saat saya merasa terpuruk, sedih, dan menjadi alasan untuk
terus berusaha. Saya sangat bersyukur memiliki Bapak dan Mama. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ansel dan Mama Sisil yang telah membantu saya dalam proses kelancaran studi saya. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Kak Ferry karena sudah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas berkat keberhasilan saya dalam studi. Terkhususnya juga kepada keluarga besar Kolang, sehingga segala sesuatu persiapan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Kami dari ucapan terima kasih banyak banget. Jadi tapi Mas satu boleh kami ya lagi satu saja ini dari pertanyaannya. Kira-kira pesan ini karena banyak akhirnya kabar ini, bahkan juga mungkin masih kakak yang masih berjuang ini, bukan jadi posisi angkanya Romo. Jadi berjuang untuk menyelesaikan studinya. Kira-kira pesannya apa ini? Satu saja untuk yang belum wisuda. Tetap terus bersemangat, jangan pantang menyerah. Oke, bro-bro yang di luar sama anak gadis yang belum wisuda, jadi mungkin susah untuk ketemu dosennya dan segala macam, tetap semangat katanya kakak Kapri ini. Baik Bapak Ibu, jadi terakhir kita akan berdoa sebelum kita menuju ke meja kesuksesan. Allah Bapa di dalam surga, pada malam ini juga kami sekeluarga sudah menyiapkan santap malam. Kiranya Engkau memberkati semua makanan ini sehingga berguna bagi jiwa dan raga kami. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.